Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana pejuang para pahlawan mati-matian menghabiskan tubuh, jiwa, dan raga mereka untuk negara kita tercinta. Puji Tuhan, di dalam Alkitab juga ada peristiwa di mana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita jauh melakukan segala aktivitas kegiatan kita di pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah merdeka untuk beribadah. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 12. Firman Tuhan Keluaran 3 ayat 12 berbunyi demikian. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu semua, di dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu mengisahkan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Kejadian ini bukan hanya sekedar menjadi catatan sejarah, melainkan dituliskan buat kita yang ada di zaman ini. Sebagai pengikut Kristus, prinsip mengapa kita ditebus adalah sebagaimana Tuhan telah menebus bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, demikian jugalah kita. Tuhan menebus kita, membayar kita di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tujuannya agar mereka tidak diperbudak. Mereka merdeka dan mereka beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 74, Lukas 1 ayat 74, firman Tuhan, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan, kita lihat di sini. Jelas sekali firman Tuhan berkata, kita juga lepas dari musuh-musuh kita, dapat beribadah tanpa rasa takut. Tetapi yang menjadi kendala bagi kita semua adalah kembali lagi, Raja Firaun tidak senang bangsa Israel beribadah kepada Tuhan yang benar. Demikian jugalah kita di zaman ini, iblis tidak senang kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Banyak sekali cara iblis untuk menggagalkan, bahkan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Mari kita ingat, tujuan Tuhan memerdekakan kita supaya kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Amin. Tujuan Tuhan memerdekakan kita dari segala kutuk, bahkan dari segala musuh-musuh kita, agar kita beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut. Firman Tuhan katakan itu, tanpa rasa takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, arti ibadah adalah ketika kita telah ditebus dan dibuat merdeka oleh Yesus Kristus, saat beribadah memang bukan hanya ketika kita di gereja atau di tempat pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi di dalam keseharian kita lakukan itu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan katakan, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Di dalam keseharian kita, ketika kita merdeka, bukan hanya di tempat-tempat tertentu kita beribadah, tetapi di dalam keseharian kita beribadah kepada Tuhan. Ini kesimpulannya, kita yang merdeka, lunas dibayar, muliakan Tuhan. Lewat hidup kita, bukan hanya lewat pertemuan-pertemuan mungkin di ibadah-ibadah tertentu, tetapi lewat keseharian kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, bangsa ini mengalami kemenangan daripada Tuhan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menolong, bahkan memampukan setiap para pahlawan. Kami percaya Tuhan, di setiap tugas-tugas mereka,
ada kuasa Tuhan yang menopang setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau bangsa ini boleh ada sampai hari ini, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu, kami percaya kami telah ditebus sebagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga menebus kami di atas kayu salib sehingga kami merdeka dari segala situasi dan kondisi yang mungkin membuat kami terintimidasi. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami mau memuliakan Tuhan. Di setiap keseharian kami hanya Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan berkati para pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Bapak Presiden, jajaran pemerintah yang ada, setiap kami masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan khususnya kami berdoa Tuhan buat gereja lokal kami GPDI CWTW Temanggung. Tuhan berkati gereja kami mulai dari Bapak Ibu Gembala, bahkan keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan mampukan mereka di dalam mereka melayani begitu banyak jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kemampuan, sukacita selalu daripada Tuhan. Bahkan urapan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Setiap kami, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati juga kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati juga para anggota jemaat dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka merdeka di dalam keseharian mereka, mereka memuliakan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.